Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Muhammad Guzi dengan NIM L200190126. Di sini saya dan teman-teman saya kelompok 4 dari kelas C akan mempresentasikan tugas mata kuliah Matematika Diskrit dengan tema teori bilangan. Anggota kelompok 4 ini terdiri dari yang pertama adalah Arba Ridho Ramadan dengan NIM L200190122, dan yang kedua yaitu Yanda Agil Marfani dengan NIM L200190125, dan yang ketiga itu saya Said Muhammad Guzi L200190126. Yang keempat adalah Putra Agung Khairun Rafi'i dengan NIM L200190145, dan yang terakhir adalah Joko Laksono dengan NIM L200190146. Ya, langsung saja mulai dari slide yang pertama, yaitu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Seperti contohnya adalah seperti angka 8, 21, 8765 dan minus 34 atau 0. Nah, lawannya bilangan bulat disebut dengan bilangan real yang mempunyai titik desimal. Seperti contohnya adalah 8.0, 34.25 atau 0.02. Kemudian yaitu sifat pembagian pada bilangan bulat. Misalkan A dan B bilangan bulat. A tidak sama dengan 0. A habis membagi B atau A divides B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan AC. Lalu notasi yaitu A habis dibagi jika B sama dengan AC. Jadi ini A habis membagi B jika B sama dengan AC. Lalu C elemen dari Z dan A tidak sama dengan 0. Contoh 1, 4 habis membagi 12 karena 124 sama dengan 3 atau bilangan bulat, atau 12 sama dengan 4 kali 3. Tetapi 4 tidak habis dibagi 13 karena 134 sama dengan 3.25, bukan bilangan bulat. Ya, ini bilangan real 3,25, bukan bilangan bulat. Ya, lanjutnya adalah teorema Euklidian. Teorema 1 atau yang disebut teorema Euklidian. Misalkan M dan N bilangan bulat. N lebih besar atau lebih dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat bilangan bulat unik Q atau Qtien, dan R adalah remainder sedemikian hingga. Maka M sama dengan NQ tambah R dengan 0 lebih kurang atau lebih kecil dari R atau lebih kurang dari N. Contoh 2, 1987 dibagi 97 sama dengan 20 sisa 47. Nah, ini 1987 sama dengan 97 dikali 20 sama dengan 47. Hasilnya ya 1987. Contoh yang kedua, minus 22 dibagi 3 sama dengan, hasilnya adalah minus 8 sisa 2. Nah, minus 22 sama dengan 3 dikali minus 8, hasilnya 24 ditambah 2. Hasilnya minus 24, maaf. Minus 24 ditambah 2, hasilnya minus 22. Akan tetapi minus 22 sama dengan 3 dikali minus 7 dikurangi 1 salah, karena R adalah minus 1. Syaratnya yaitu 0 lebih kecil atau kurang dari R kurang dari N. Mohon maaf, saya ulangi, syarat 0 syarat 0 kurang dari R dan kurang dari N. Ya, kita lanjut lagi.
pembagi bersama terbesar atau PBB, pembagi bersama terbesar. Misalkan A dan B bilangan bulat tidak nol. Pembagi bersama terbesar atau PBB, greatest common divisor atau GCD. Dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D, sedemikian hingga D habis membagi A dan D habis membagi B. Dalam hal ini kita nyatakan bahwa PBB A B itu sama dengan D. Algoritma Euclidean. Tujuan algoritma Euclidean adalah algoritma tidak mencari PBB dari dua buah bilangan bulat. Penemunya adalah Euclides, seorang matematikawan Yunani yang menuliskan algoritmanya tersebut dalam buku Elemen. Contoh yang keempat, M sama dengan 80, N sama dengan 12, dan dipenuhi syarat M lebih besar dari N. Nah, rumusnya ini 80 sama dengan 6 kali 12 ditambah 8. Nah, 12 ditaruh di depan, 12 sama dengan 1 kali 8 ditambah 4, 8 tambah 4 hasilnya 12. Nah, 8 nya ini mundur lagi, 8 ditaruh di depan, 8 sama dengan 2 kali 4 tambah 0. Nah, sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 4, maka PBB 80 12 sama dengan 4. Yang ini. Ya, kita lanjut lagi. Kombinasi lanjar. PBB AB dapat dinyatakan sebagai kombinasi lanjar atau linear combination A dan B dengan koefisien-koefisiennya. Contoh yang ini PBB 80 12 sama dengan 4 sama dengan minus 1 dikali 80 tambah 7 dikali 12. Teorema 3, misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga BBB A B AB sama dengan MA plus NB. Contohnya nyatakan BBB 2145 sebagai kombinasi lanjar dari 21 dan 45. Nah, jawabannya seperti ini. 45 sama dengan 2 dikali 21 ditambah 3. Atau yang 21 lanjut lagi, taruh di depan. 21 sama dengan 7 kali 3 plus 1. 21 sama dengan 7 kali 3 plus 0. Sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 3, maka BBB 45 21 sama dengan 3. Substitusi dengan persamaan-persamaan di atas menghasilkan 3 sama dengan 45 dikurangi 0 dikali 21. Yang 3 sama dengan 45 dikurangi 2 dikali 21, yang merupakan kombinasi lanjar dari 45 dan 21. Relatif prima. Dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika BBB A, B sama dengan 1. Contoh 9, 20 dan 3 relatif prima sebab BBB 23 sama dengan 1. 7 dan 11 relatif prima karena BBB 7 11 sama dengan 1. 20 dan 5 tidak relatif prima sebab BBB 25 sama dengan 5 tidak sama dengan 1. Aritmatika modulo. Misalkan A dan M bilangan bulat, M lebih besar dari 0. Operasi A mod M. Cara membaca A mod M itu adalah A modulo M, memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Notasi A modulo M sama dengan R, sedemikian sehingga A sama dengan MQ atau quotient plus R atau remainder dengan 0 lebih kecil dari R atau lebih kecil dari M. M disebut dengan modulus atau modulo, dan hasil aritmatika modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2, seterusnya sampai M-1. Kongruen. Misalnya 38 modulo
5 sama dengan 3 dan 13 modulo 5 sama dengan 3. Maka dikatakan 38 sama dengan 13 modulo 5. Cara membacanya tadi 38 kongruen. Oh ya, ini kongruen ya. Mohon maaf saya lupa. 38 kongruen dengan 13 dalam modulo 5. Misalkan A dan B bilangan bulat dan M adalah bilangan lebih besar dari 0, maka A kongruen dengan B modulo M. Jika M habis membagi, A dikurangi B. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka ditulis A tidak kongruen dengan B dalam modulo M. Kongruen. Misalnya 38 modulo 5 sama dengan 3 dan 13 modulo 5 sama dengan 3, maka dikatakan 38 kongruen dengan 13 dalam modulo 5. Misalkan A dan B bilangan bulat dan M adalah bilangan lebih dari 0, maka A kongruen dengan B dalam modulo M. Jika M habis membagi A min B. Jika A tidak kongruen dengan B, maka modulus M maka tidak dalam modulus M, maka ditulis A tidak kongruen dengan B dalam modulus M. Contoh. Next. A kongruen dengan B dalam modulus M dalam bentuk sama dengan dapat dituliskan sebagai A sama dengan B plus KM. K adalah bilangan bulat. Contoh, 17 kongruen dengan 2 dalam modulo 3 sama dengan 17 sama dengan 2 plus 5 kali 3. A mod M, A modulus M sama dengan R dapat juga ditulis sebagai A kongruen dengan R dalam modulus M. Teorema 4. Misalkan M adalah bilangan bulat positif. 1. Jika A kongruen dengan B dalam modulus M dan C adalah sembarangan bilangan bulat, maka A plus C kongruen dengan B plus C dalam modulus M. AC kongruen dengan BC dalam modulus M. A pangkat B kongruen dengan B pangkat B dalam modulus M. B dapat dikatakan bilangan bulat tak negatif. 2. Jika A kongruen dengan B dalam modulus M dan C kongruen dengan D dalam modulus M, maka A plus C kongruen dengan B plus D dalam modulus M. AC kongruen dengan BD dan dalam modulus M. Bukti dapat dilihat sebagai berikut. Next. Teorema 4. Tidak dapat memasukkan operasi pembagian pada aritmetika modulo karena jika kedua ruas dibagi dengan bilangan bulat, maka kongruenan tidak selalu dipenuhi. Contoh 10 kongruen dengan 4 dalam modulo 3 dapat dibagi dengan 2, karena 10 bagi 2 sama dengan 5 dan 4 bagi 2 sama dengan 2, dan 5 kongruen dengan 2 dalam modulo 3. 14 kongruen dengan 8 dalam modulo 6 tidak dapat bagi 2, karena 14 bagi 2 sama dengan 7 dan 8 bagi 2 sama dengan 4, tetapi jadinya 17 tidak kongruen dengan 4 dalam modulo 6. Balikan modulo inverse. Di dalam aritmetika bilangan real, inverse dari perkalian adalah pembagian. Contoh, inversi 4 adalah seperempat, sebab 4 kali seperempat sama dengan 1. Di dalam aritmetika modulo, masalah menghitung inverse modulo lebih sukar. Jika A dan M relatif prima dan M lebih dari 1, maka balikan dari A modulo M adalah bilangan bulat X, demikian sehingga XA kongruen dengan 1 dalam modulo M. Dalam notasi nilainya, A pangkat min 1 dalam modulo M sama dengan X. Bukti A dan M relatif prima, jadi BBB AM sama dengan 1 dan terdapat bilangan bulat X dan Y, demikian sehingga XA plus YM sama dengan 1, yang mengimplikasikan bahwa XA plus YM kongruen dengan 1 dalam modulo M karena YM
kongruen dengan 0 modulo M, maka XA kongruen dengan 1 dalam modulo M. Kekongruenan yang terakhir ini berarti bahwa X adalah balikan dari A modulo M. Pembuktian di atas juga menceritakan bahwa untuk mencari balikan dari A modulo M, kita harus membuat kombinasi lancar dari A dan M sama dengan 1. Koefisien dari A kombinasi lancar tersebut merupakan balikan dari A modulo M. Contoh dapat dilihat sebagai berikut. Next, catatan setiap bilangan yang kongruen dengan min 2 modulo 9 juga adalah inversi dari 4. Misalnya 7, 11, 16, dan seterusnya. Karena 7 kongruen dengan min 2 modulo 9, 9 habis membagi 7, min 2 sama dengan 9, dan seterusnya. Karena BBB 17,7 sama dengan 1, maka balikan dari 17 modulo 7 ada dari algoritma Euclidean diperoleh rangkaian pembagian berikut. 17 sama dengan 2 kali 7 plus 3. 7 sama dengan 2 kali 3 plus 1. 3 sama dengan 3 kali 1 plus 0. Yang berarti BBB 17,7 sama dengan 1. Susun menjadi seperti 1 sama dengan 7 min 2 kali 3. Susun 1 menjadi 3 sama dengan 17 min 2 kali 7. Sulihkan 5 ke dalam 4. 1 sama dengan 2. 1 sama dengan 7 min 2 kali 17 min 2 kali 7 sama dengan 1 kali 7 min 2 kali 17 plus 4 kali 7 sama dengan 5 kali 7 min 2 kali 17, atau min 2 kali 17 plus 5 kali 7 sama dengan 1. Dari persamaan terakhir diperoleh min 2 adalah balikan dari 17 modulo 7. Min 2 kali 17 kongruen dengan 1 modulo dalam modulo 7. 7 habis membagi min 2 kali 17 min 1 sama dengan min 35. C. Karena BBB 18,10 sama dengan 2 tidak sama dengan 1, maka balikan dari 18 modulo 10 tidak ada. Cara lain menghitung balikan dari A modulo M. Misalkan X adalah balikan dari A modulo M, maka AX kongruen dengan 1 dalam modulo M. Atau dalam notasi sama dengan AX sama dengan 1 plus KM, atau X sama dengan 1 plus KM per A. Solusinya adalah semua bilangan bulat yang memenuhi. Contoh, balikan dari 4 modulo 9 adalah X demikian sehingga 4X kongruen dengan 1 dalam modulo 9, yaitu 4X kongruen dengan 1 modulo 9 sama dengan 4X sama dengan 1 plus 9K, atau X sama dengan 1 plus 9K per 4. Untuk K sama dengan 0, X tidak bulat, K dengan 1 sama, tidak bulat, K sama dengan 2 juga. Tapi untuk K sama dengan 3, X sama dengan 1 plus 9 kali 3 per 4 sama dengan 7, K sama dengan min 1, jadi X sama dengan 1 plus 9 min 1 per 4 sama dengan min 2. Balikan dari 4 modulo 9 adalah 7 modulo 9, min 2 modulo 9, dan seterusnya. Kekongruenan lanjar. Kekongruenan lanjar berbentuk AX kongruen B modulo M. M di sini adalah lebih dari 0. A dan B adalah sembarang bilangan bulat, dan X adalah peubah bilangan bulat. Pemecah AX sama dengan B plus KM. Cobakan untuk K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, dan K sama dengan min 1, min 2, dan seterusnya, yang menghasilkan X sebagai bilangan bulat. Tentukan solusi 4X kongruen 3 modulo 9 dan 2X kongruen 3 modulo 4. Penyelesaiannya, 4X kongruen 3 modulo 9, X sama dengan 3 plus K dikali 9 per 4. Untuk pertama dicobakan K sama dengan 0. X sama dengan 3 plus 0 dikali 9 per 4 menghasilkan 3 per 4.
ini bukan solusi. Kemudian K sama dengan 1, X sama dengan 3 plus 1 dikali 9 per 4 sama dengan 3. K sama dengan 2, X sama dengan 3 plus 2 dikali 9 per 4 sama dengan 21 per 4. Ini bukan solusi. K sama dengan 3 dan K sama dengan 4 tidak menghasilkan solusi. K sama dengan 5, X sama dengan 3 plus 5 dikali 9 per 4 menghasilkan 12. Kemudian K sama dengan min 1, X dikali 3 min 1 dikali 9 per 4 sama dengan min 6 per 4. Bukan solusi. 3 sama dengan min 2, X 3 min 2 dikali 9 per 4 menghasilkan min 15 per 4. Bukan solusi. K sama dengan min 3, X sama dengan 3 min 3 dikali 9 per 4 sama dengan negatif 6. Dan seterusnya lanjut sampai K sama dengan min 6, X 3 min 6 dikali 9 per 4 sama dengan negatif 15. Jadi nilai-nilai X yang memenuhi adalah 3, 12, dan negatif 6 dan negatif 15 dan seterusnya. Cara lain menghitung solusi AX kongruen B modulo M. Seperti dalam persamaan biasa, 4X sama dengan 12. Kalikan setiap ruas dengan seperempat, yaitu inverse 4. Maka seperempat dikali 4X dan 12 dikali seperempat, yang menghasilkan X-nya adalah 3. 4X kongruen 3 modulo M. Kalikan setiap ruas dengan balikan dari 4 modulo 9. Dalam hal ini sudah dihitung kira-kira, yaitu min 2. Jadi min 2 dikalikan dengan 4X, kemudian min 2 dikalikan dengan 3 modulo 9 yang menghasilkan min 8X kongruen min 6 modulo 9. Karena min 8 kongruen 1 modulo 9, maka X kongruen min 6 modulo 9. Semua bilangan bulat yang kongruen dengan negatif min 6 modulo 9 adalah solusinya, yaitu 3, 12, dan min 6, min 15, dan seterusnya. Untuk yang kedua, 2X kongruen 3 modulo 4. X sama dengan 3 plus K dikali 4 per 2. Karena 4K genap dan 3K ganjil, maka penjumlahannya menghasilkan bilangan ganjil. Sehingga hasil penjumlahan tersebut jika dibagi dengan 2 tidak akan menghasilkan bilangan bulat. Dengan kata lain, tidak ada nilai-nilai X yang memenuhi 2X kongruen 3 modulo 4. Chinese reminder problem. Misalkan bilangan bulat tersebut adalah X, formulasikan ke dalam sistem kongruen lancar. X kongruen 3 modulo 5, X kongruen 5 modulo 7, X kongruen 7 modulo 11. Teorem 5, Chinese reminder theorem. Misalkan M1, M2, dan seterusnya Mn adalah bilangan bulat positif, sedemikian sehingga PBB MI, MJ adalah 1 untuk I tidak sama dengan J. Maka sistem kongruen lancarnya X kongruen AK modulo MK mempunyai sebuah solusi unik dalam modulo M sama dengan M1 kali M2 dan seterusnya Mn. Contoh 15, tentukan solusi dari pertanyaan sanksi di atas. Penyelesaiannya X kongruen 3 modulo 5, X sama dengan 3 plus 5 kali 1. Yang pertama, sulihkan I ke dalam kongruen kedua menjadi 3 plus 5K 1 kongruen 5 modulo 7 menjadi K1 kongruen 6 modulo 7, atau K1 sama dengan 6 plus 7 K2. Sulihkan
yang kedua ke dalam yang pertama. X sama dengan 3 plus 5K1 sama dengan 3 plus 5, 6 plus 7K2 sama dengan 33 plus 35K2. Ini untuk yang ketiga. Sulihkan yang ketiga ke dalam kongruent ketiga. Menjadi 33 plus 35K2 kongruent 7 modulo 11 menjadi K2 kongruent 9 modulo 11 atau K2 sama dengan 9 plus 11 K3. Sulihkan K2 ini ke dalam yang ketiga menghasilkan X sama dengan 33 plus 35 dikali 9 plus 11 K3 menghasilkan 348 plus 385 K3 atau X kongruent 348 modulo 385. Itu adalah solusinya. 348 adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan solusi sistem kekongruenan di atas. Perhatikan bahwa 348 modulo 5 sama dengan 3, 348 modulo 7 sama dengan 5, dan 348 modulo 11 sama dengan 7. Catatlah bahwa 385 itu sama dengan 5 dikali 7 dikali 11. Selanjutnya bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif P lebih dari 1 disebut bilangan prima jika pembaginya hanya ada 1 dan P yaitu bilangan itu sendiri. Contohnya adalah 17 adalah bilangan prima karena ia hanya habis dibagi oleh 1 dan 17. Karena bilangan prima harus lebih besar dari 1, maka barisan bilangan prima dimulai dari 2, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Seluruh bilangan prima adalah bilangan ganjil kecuali 2 yang merupakan bilangan genap. Bilangan selain prima disebut bilangan komposit. Misalnya 20 adalah bilangan komposit karena 20 dapat dibagi oleh 2, 4, 5, dan 10. Selain 1 dan 20 itu sendiri. Teorema 6, The Fundamental Theorem of Arithmetic. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Contohnya 9 bukan bilangan prima, bisa dikali 3 dikali 3, 100 sama dengan 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5, 13 sama dengan 13 atau dikali 1 kali 13 itu sendiri. Tes bilangan prima. Yang pertama, bagi n dengan sejumlah bilangan prima mulai dari 2, 3, dan seterusnya. Bilangan prima kurang dari sama dengan akar dari n. Jika n habis dibagi dengan salah satu bilangan prima tersebut, maka n adalah bilangan komposit. Tetapi jika n tidak habis dibagi oleh semua bilangan prima tersebut, maka n adalah bilangan prima. Teorema 6. Teorema Fermat. Jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P, yaitu PBB, AP sama dengan 1, maka A pangkat P min 1 kongruent 1 modulo P. Contoh 18. Apakah 17 dan 21 bilangan prima atau bukan dengan teorema Fermat? Dimisalkan A sama dengan 2 karena PBB 17 2 sama dengan 1 dan PBB 21,2 sama dengan 1. Jadi 2 pangkat 17 min 1 sama dengan 65.536 kongruent 1 modulo 17. Karena 17 habis membagi 65.536 min 1 sama dengan 65.535, jadi 17 adalah bilangan prima. Untuk yang kedua, 2 pangkat 21 min 1 menjadi sama dengan
1.048.576 kongruen 1 modulo 21. Karena 21 tidak habis membagi 1.048.576 min 1 sama dengan 1.048.575. Jadi 21 bukan bilangan prima. Kelemahan teorema Fermat. Terdapat bilangan komposit n sedemikian sehingga 2n-1 kongruen 1 modulo n. Bilangan bulat seperti itu disebut bilangan prima semu atau pseudoprims. Contoh 341 adalah bilangan komposit karena 341 sama dengan 11 dikali 31 sekaligus bilangan prima semu. Karena menurut teorema Fermat 2 pangkat 340 penguruan 1 modulo 341. Untunglah bilangan prima semu relatif jarang terdapat. Untuk bilangan bulat yang lebih kecil dari 10 pangkat 10 terdapat 455.052.512 bilangan prima, tetapi hanya 14.884 buah yang merupakan bilangan prima semu terhadap basis 2. Selanjutnya aplikasi teori bilangan. Yang pertama ISBN atau International Book Serial Number, fungsi bas, kriptografi, pembangkit bilangan acak semu, dan lain sebagainya. ISBN. Kode ISBN terdiri dari 10 karakter. Biasanya dikelompokkan dengan spasi atau garis, misalkan 0, 3015, 45619. ISBN terdiri atas 4 bagian kode. Kode yang mengidentifikasikan bahasa, kode penerbit, kode unik untuk buku tersebut, karakter uji angka atau huruf X sama dengan 10. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh ISBN. Saya akan mengambil contoh nomor NIM saya. Ada 2, ada 0, ada 0, ada 1, ada 9, ada 0, ada 1, ada 4, ada 5, dan ada X. X ini sebagai karakter uji. 2 itu kode kelompok negara berbahasa Inggris. 0019 itu kode penerbit. 00145 itu kode unik buku yang diterbitkan. X itu karakter uji. Karakter uji ini didapatkan sebagai berikut. Kita tulis kembali 2001900145 dan kita kalikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita kalikan angka tersebut dengan posisi angka tersebut. 2 di posisi 1, 0 di posisi 2, 0 di posisi 3, 1 di posisi 4, 9 di posisi 5, 0 di posisi 6, 1 di posisi 7, 4 di posisi 8, 5 di posisi 9. Kita kalikan dan jumlahkan dan hasilnya 135 mod 11 dan hasilnya 3. Fungsi khas. Tujuan fungsi khas adalah pengalamatan atau pengalokasian di memori. Bentuknya HK Kmod M. M jumlah lokasi memori yang tersedia. K kunci atau integer. HK lokasi memori untuk record dengan kunci K. Contoh, M sama dengan 11 mempunyai sel-sel memori yang diberi indeks 0 sampai 10. Akan disimpan data record yang masing-masing mempunyai kunci 20, 135, 225, 40, 200, 320. Kita tulis H20 sama dengan 20 mod 11 sama dengan 9. H135 sama dengan 135 mod 11 sama dengan 3. H225 sama dengan 225 mod 11 sama dengan 5. H40 sama dengan 40 mod 11 sama dengan 7. H200 sama dengan 200 mod 11 sama dengan 2. H320
sama dengan 320 mod 11 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita sesuaikan dengan tabel di bawah. 1 itu di 320, 2 200, 3 itu 135, 5 itu 225, 7 itu 40, 9 itu 20. Kriptografi merupakan keahlian dan ilmu dari cara-cara untuk komunikasi aman pada kehadirannya di pihak ketiga. Kriptografi memiliki pengertian lain, yakni suatu ilmu tentang teknik enkripsi naskah asli atau plaintext yang diajak memanfaatkan sebuah kunci enkripsi sehingga naskah asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca atau ciphertext oleh pihak yang tidak memiliki kunci dekripsi. Plaintext. Plaintext berasal dari kata plain, yaitu terang atau jelas. Secara teknis, plaintext adalah sebuah teks, pesan, data, atau informasi yang belum dienkripsi. Data pesan ini masih bisa dibaca tanpa bantuan dari dekripsi atau bisa dibaca dengan mata telanjang. Ciphertext. Ciphertext berasal dari kata chip, yaitu sandi rahasia. Secara teknis, ciphertext adalah sebuah teks, pesan, atau data yang telah dienkripsi sehingga data pesan tersebut menjadi rahasia, sehingga tidak semua orang bisa membaca data tersebut tanpa bantuan kuncinya. Contoh, setiap huruf akan dituliskan dalam huruf hasil pergeseran 3 buah huruf. Contoh plaintextnya, Budi bermain bola dengan Andi di lapangan. Contoh ciphertextnya seperti ini. Enkripsi adalah proses pengubahan plaintext menjadi ciphertext. Dekripsi adalah proses pengubahan ciphertext menjadi plaintext sehingga menjadi data awal atau asli. Contoh bagannya seperti ini. Kunci adalah suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Kunci bersifat rahasia, sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia. Algoritma kriptografi atau cipher, yang pertama, aturan untuk enkripsi dan dekripsi. Yang kedua, fungsi matematika yang dirahasiakan untuk enkripsi dan dekripsi. Sejarah kriptografi. Kriptografi menurut catatan sejarah telah eksis sejak masa kejayaan Yunani, atau kurang lebih sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Alat yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi di Yunani pada waktu itu disebut skytel. Skytel berbentuk batangan silinder dengan kombinasi 18 huruf. Aplikasi kriptografi. Penyimpanan data di dalam disk storage, antara lain CryptoStick TM, menggunakan algoritma Blowfish untuk menyandi data atau file di dalam flash disk. BioDrive adalah flash disk yang dilengkapi dengan pembaca sidik jari untuk melindungi data dan membatasi aksesnya. Microdrive IIS adalah USB flash disk untuk membatasi akses dan melindungi data atau informasi rahasia dengan mengacak data atau file serta mengamankan PC. Contoh enkripsi pada dokumen seperti ini. Contoh enkripsi dokumen gambar seperti ini. Enkripsi basis data contohnya seperti ini. Notasi matematis. Misalkan C sama dengan ciphertext, P plaintext dilambangkan. Fungsi enkripsi E memetakan P ke C. E buka kurung P sama dengan C. Fungsi dekripsi D memetakan C ke P. D buka kurung C sama dengan P. Dengan menggunakan kunci K, maka fungsi enkripsi dan dekripsi menjadi EK buka kurung P sama dengan C, DK buka kurung C sama dengan P, dan kedua fungsi ini memenuhi DK buka kurung EK buka kurung P tutup kurung sama dengan P. Contohnya, contoh bagan seperti ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanda Agil Marfani dengan NIM L200 190 125. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, mulai dari slide ini. Di slide ini menunjukkan gambar 1.3, yaitu enkripsi dan dekripsi dengan kunci. Di sini ada plain text, kemudian dienkripsi menggunakan kunci enkripsi K, dihasilkanlah ciphertext, kemudian dekripsi dengan kunci dekripsi yang sama dengan kunci enkripsi yaitu K, menjadi plain text lagi. Jika kunci enkripsi sama dengan kunci dekripsi, maka sistem kriptografinya disebut sistem simetri atau sistem konvensional. Algoritma kriptografinya disebut algoritma simetri atau algoritma konvensional. Contoh algoritma simetri ada dua, yaitu yang pertama DES atau Data Encryption Standard, yang kedua Rimbaud. Berikut ini adalah skema algoritma simetri. Di sini ada plain text, kemudian kita enkripsi menggunakan kunci enkripsi K menjadi ciphertext seperti ini. Kemudian dari ciphertext kita mendekripsi dengan kunci yang sama yaitu kunci K menjadi plain text lagi. Jika kunci enkripsi tidak sama dengan kunci dekripsi, maka sistem kriptografinya disebut sistem nil simetri atau asymmetric system, atau nama lainnya sistem kriptografi kunci publik, karena kunci enkripsi bersifat publik atau public key, sedangkan kunci dekripsi bersifat rahasia atau private key. Pengirim pesan menggunakan kunci publik si penerima pesan untuk mengenkripsi pesan. Penerima pesan mendekripsi pesan dengan kunci privatnya sendiri. Contoh algoritmanya ada RSA. Kemudian ini dia skema atau gambar dari sistem near symmetry atau asymmetric system. Plain text dienkripsi menggunakan kunci publik menjadi ciphertext, kemudian didekripsi menggunakan kunci privat menjadi plain text lagi. Kemudian kita pindah ke Caesar cipher. Caesar cipher ini adalah sebuah algoritma yang tiap huruf alfabetnya digeser 3 huruf ke kanan. Contohnya seperti ini: A menjadi D, B menjadi E, C menjadi F, D menjadi G, dan seterusnya. Kemudian ini contohnya plain text, awasi dalam ciphertext menjadi DZ, DVL, dan seterusnya. Misalkan A sama dengan 0, B sama dengan 1, sampai dengan Z sama dengan 25, maka secara matematis Caesar cipher dirumuskan sebagai berikut. Enkripsinya dapat dilihat di sini, dan dekripsinya dapat dilihat di sini juga. Enkripsinya CI sama dengan E plain text sama dengan plain text plus 3 mod 26. Dekripsinya plain text sama dengan D ciphertext kali ciphertext min 3 mod 26. Contohnya seperti ini. Plain textnya misalkan A sama dengan 0 menjadi ciphertext seperti ini, 0 plus 3 mod 26 menjadi D. Atau kita bisa gunakan alternatif lain, yaitu gunakan tabel substitusi. Jika pergeseran huruf sejauh K, maka enkripsinya ciphertext sama dengan E, plain text sama dengan plain text plus K. Nah, ini merupakan pergeseran huruf.
Jadi misalnya pergeseran hurufnya sejauh 6 plain text plus 6 mod 26. Begitu pula dengan deskripsi min k, kalau pergeseran hurufnya 6 berarti hypertext min 6 mod 26. K ini adalah kunci rahasia. Kemudian kita lanjut ke algoritma RSA. Algoritma RSA ditemukan oleh 3 peneliti dari MIT, yaitu Ron Rivest, Adi Shamir, dan Len Adelman pada tahun 1976. Algoritma RSA ini termasuk algoritma kriptografi nil simetri atau algoritma yang tidak simetris. Setiap pengguna mempunyai sepasang kunci. Yang pertama kunci publik untuk enkripsi, yang kedua kunci privat untuk dekripsi. Kunci publik sifatnya tidak rahasia atau diketahui semua orang, sedangkan kunci privat sifatnya rahasia atau hanya diketahui pemilik kunci saja. Pembangkitan pasangan kunci. Yang pertama, pilih dua bilangan prima A dan B, sifatnya rahasia. Yang kedua, hitung N sama dengan AB, besaran N tidak perlu dirahasiakan. Yang ketiga, hitung M sama dengan A-1 kali B-1. Yang keempat, pilih sebuah bilangan bulat untuk kunci publik. Sebut saja namanya E yang relatif prima terhadap M. Kemudian yang kelima, hitung kunci dekripsi D melalui D kongruen M mod M. Kemudian untuk enkripsi, nyatakan pesan menjadi blok-blok plain text P1, P2, P3, dan seterusnya. Harus dipenuhi persyaratan bahwa nilai plain text harus terletak dalam himpunan nilai 0, 1, 2, dan seterusnya N-1 untuk menjamin hasil perhitungan tidak berada di luar himpunan. Yang kedua, hitung balok hypertext untuk blok plain text dengan persamaan hypertext sama dengan plain text E mod N, yang dalam hal ini E adalah kunci publik. Untuk dekripsinya dilakukan dengan menggunakan persamaan plain text sama dengan hypertext D mod N, yang dalam hal ini D adalah kunci privat. Contoh 21. Misalkan A sama dengan 47 dan B sama dengan 71, keduanya prima, maka dapat dihitung N sama dengan A kali B sama dengan 3337. M sama dengan A-1 kali B-1 sama dengan 3220. Pilih kunci publik E sama dengan 79 yang relatif prima dengan 3220 karena pembagi bersama terbesarnya adalah 1. Nilai E dan M dapat dipublikasikan ke umum. Selanjutnya akan dihitung kunci dekripsi D dengan kekongruenan E kali D kongruen 1 mod M. D sama dengan 1 plus K kali 3220 per 79. Dengan mencoba nilai-nilai K 1, 2, 3, dan seterusnya, diperoleh nilai D yang bulat adalah 1019. Ini adalah kunci dekripsi. Kemudian misalkan plain text P sama dengan hari ini, atau dalam desimal ASCII, kode ASCII seperti ini. Pecah P menjadi blok yang lebih kecil, misal 3 digit. P1 726, P2 582, P3 733, P4 273, P5 787, P6 sama dengan 003. Enkripsi setiap blok. C1 sama dengan 726 pangkat 79 mod 3337 sama dengan 2215. C2 sama dengan 582 pangkat 79 mod 3337 sama dengan 776.
dan seterusnya untuk sisa blok lainnya. Keluaran sama dengan ciphertext C sama dengan ini 215 dan seterusnya. Kemudian dekripsi menggunakan kunci privat D 1019 yang tadi. P1 sama dengan 215 pangkat 1019 mod 3337 sama dengan 726. P2 776 pangkat 1019 mod 3337 sama dengan 582 dan seterusnya untuk isi blok lainnya. Outputnya adalah plain text P sama dengan ini 726 582 dan seterusnya, yang dalam kode ASCII karakternya adalah hari ini. Kemudian kekuatan dan keamanan RSA. Kekuatan algoritma RSA terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan non-prima menjadi faktor primanya, yang dalam hal ini N sama dengan A kali B. Sekali N berhasil difaktorkan menjadi A dan B, maka M sama dengan A-1 kali B-1 dapat dihitung. Selanjutnya, karena kunci enkripsi E diumumkan atau tidak rahasia, maka kunci dekripsi D dapat dihitung dari persamaan E kali D kongruen 1 mod M. Ini berarti proses dekripsi dapat dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Penemu algoritma RSA menyarankan nilai A dan B panjangnya lebih dari 100 digit. Dengan demikian hasil kali N sama dengan A kali B akan berukuran lebih dari 200 digit. Menurut Rivers dan kawan-kawan, usaha untuk mencari faktor bilangan 200 digit membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun. Dengan asumsi bahwa algoritma pemfaktoran yang digunakan adalah algoritma yang tercepat saat ini dan komputer yang dipakai mempunyai kecepatan 1 milidetik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat menjelaskan materi kali ini. Untuk segala kesalahan yang ada di video kali ini kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.